Pernah open BO? Enggak. Wah, lu kurang ajar. Mungkin. Oke, Ataya Gina, Ataya GS di Instagram. Yes. Jadi gini, kita udah bikin konten tadi di Move On Multimedia, jadi ada deskripsi, ada link di deskripsi di bawah, dan bisa ditonton pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa soal bisnis. Tapi biasanya kalau di Awesome Bracelet ini kita lebih mendalam, lebih ngomongin kehidupan itu apa sih? Waduh, sampai ke Palung ya? Sampai ke Palung, sampai ke dalam batin. Mantap nih. Jadi kalau tadi itu kan bisnis, jadi ya gue suka bisnis juga, cuman ini semua lebih, orang suka bisnis. semua orang suka cuan. Kalau kayak gini kan cinta, Iya, tapi kalau cuan, digerakin dikit cuan. Jadi cuan. ada cinta, ada cuan, ada cuan. cinta. Gitu. Bukan gue yang ngomong ya, ini hashtagnya Ataya. Oke. Nah kalau Awesome Bracelet itu sebenarnya lebih ke passion gue. Jadi emang basically gue magician, gue trainer, gue coach, coaching orang gitu ya. Dan kita punya satu produk namanya Awesome Bracelet. Tadi maunya sih gue Q&A dulu, cuman sebelumnya gue pengen kenalin, ini adalah Ataya. Ataya adalah seorang influencer dengan berapa ratus juta follower lu? Aduh, amin juta, masih 100.000. 170.000. 170.000. Masih dibilang iya. masih. Oke. Masih kecil. Gue 1,8 juta sih. Merinding nih langsung. Takut. 1,8. Kalau K itu juta atau ribu ya? Gak, gue juga baru mulai sih, baru mulai, dan terima kasih udah kedatangan orang-orang luar biasa termasuk seperti Ataya ini datang ke YouTube channel Reza Alfuego, dan pastinya di-share juga di Instagram dan TikTok gitu ya. Jadi tadi ngobrol banyak soal masalah TikTok, Instagram segala macam, jadi gue dapet insight banyak juga untuk gimana caranya untuk buat konten di TikTok. Konten gue padahal udah termasuk receh tau di TikTok tuh. Jadi kayak gue reaction cewek yang tau gak sih? Iya. Gak usah diedit lu Dot, gue tadi Dot. Gue masih suka gitu dia, gue diedit sama dia jadi di TikTok. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Maksudnya gue reaction gitu kan, kontennya biasa-biasa juga yang lihat. Paling 40 gitu. Ya belum ya? Belum kena. Harus terus ya? Iya harus untuk terus reaction kayak gitu. Reaction Emang kayak itu gitu. termasuk bisa naik. Gitu. Tapi masih continuity reaction terus gitu. Enggak ya? lah, ya campur yang sari lain juga. lah biar. Siap. Oke, gue tadi pengennya langsung Q&A. Jadi Ataya ini bisa langsung dicek, ada deskripsi di bawah juga. Luar biasa, bisa lu cek, bisa lu follow TikTok, Instagram, dan YouTube-nya. Nah, gue mau reaction dulu deh. Reaction dulu aja, Awesome Bracelet-nya bisa minta tolong. Jadi ini adalah, ini tangannya Dodi Saputra. Nah, ini adalah Awesome Bracelet. Awesome Bracelet seperti di logo di TV. Nah, ini kita katakan sebagai gelang pengupgrade realita. Pengupgrade. Iya. Jadi, kalau lu mau mengupgrade realita lu, ini alatnya. Tapi agak bingung nih aku sebagai orang awam ya kan. How seperti ini bisa melakukan seperti itu. Sambil dibuka kita bahas. Jadi menurut lu realita itu apa? Kenyataan yang pasti aja. Gimana ya? Maksudnya ya benar-benar kenyataan yang harus dijalani gak sih? Oke. Ya kita ini sambil buka buka ya. Sambil ya. buka, sambil reaction kira-kira apa yang isinya, di dalamnya ada apa. Ada gelang sama ada 3 dokumen sih di situ. Ada kartunya. Iya. Nah ini kayak gini. Ini female maksudnya bagaimana? Ya, female. Oke. Sebenarnya cowok cewek sama, cuman bedanya ukurannya aja, ukuran tangannya. Oke. Gitu. Kok ada kartu-kartu? Terus ada kartunya juga, iya. Oke, di sini ada ininya, logonya, terus di sini ada. Oke. Wow, ada Moodwish Ritual Card. Terus habis itu aku bingungnya di sini ada stiker. Yes, kayak gitu. Sama ada dengan potensi. Nah, kayaknya kayak untuk biar apa ya? Kita tulis-tulis memotivasi gitu gak sih? Ini suka ada di buku-buku kepribadian. Self empowerment gitulah. Terus satu lagi ada gelangnya. Ada webinar akses cardnya. Oh ini ada. Kira ini cuma ini doang, ternyata ada baliknya. Webinar akses cardnya. Oh iya ada barcode nih kayaknya untuk ke ininya ya, webinarnya ya. Yeah.
Oh, terus ini kita kalau misalkan scan ini gimana nih? Masuk ke grup Facebook private tertutup, dan di sana kita ada link untuk masuk ke webinar. Jadi ada tutorial untuk menggunakan gelang ini gimana caranya. Tutorial untuk menggunakan gelang ini. Ini sebentar nih. Tutorial menggunakan gelang tinggal masuk aja ya. Tinggal pakai aja. Nah, ini kudu ada tutorialnya. Nah, aku sebagai orang silakan monggo ini maksudnya gimana nih? Gini. Ini sekali lagi gue bilang ini gelang upgrade realita. Lu bisa mengupgrade realita lu sesuai yang lu mau. Wow. Tapi ini bukan jimat. Makanya ada webinarnya, ada pelatihannya, dan ini bisa lu scan kemudian masuk ke webinarnya. Di sana juga ada live Facebook, gua live setiap bulan di sana, setiap batch-nya, dan sekarang udah batch 9 apa batch 10? Batch 9. Ada ratusan orang yang udah di sana, dan ada banyak testimoni orang-orang sudah berhasil mendapatkan realita mereka. Macam-macam loh realitanya. Ada yang pengen punya mobil mobil simple sih sebenarnya, cuma pengen punya mobil gitu ada. Terus ada yang pengen dapetin 1 M pertama, 1 miliar pertama. Akhirnya mereka dapat. Terus gua nangis di rumah. Gua aja dapat 1 miliar nggak secepat itu gitu. Tapi dia dapatnya cepat gitu. Jadi macam-macam. Nah, caranya sebenarnya ini bukan mistis, ini bukan jimat, bukan apapun. Ini sebagai penanda aja gelangnya. Coba lu pakai deh. Oke, coba ya kita pakai. Aku sudah tertarik nih dengan webinar ya malahannya. Itu aku juga orangnya suka beli buku di kayak Gramedia gitu untuk yang memotivasi gimana caranya gimana caranya supaya mencapai kesuksesan gitu-gitu ya. Mantap. Nah, oke. Jadi sih background dari ini sebenarnya ini boleh dipakai kiri dan kanan? Terserah, kiri dan kanan boleh. Gitu, oke. Nah, kadang gitu tuh pertanyaannya. Ada orang yang tanya boleh dipakai mandi nggak? Terus gue bilang ini bahannya masih dari bumi. Kebetulan talinya juga masih tali biasa, bukan tali anti robek, anti putus. Jadinya ya lu bisa kalau lu pakai di air biasanya agak aus gitu. Pas ya? Pas banget. Ya emang buat lu bisa lu pakai. Cewek. Oh, thank you. Nah, jadi gue itu tahun-tahun 2014 itu gue ngebongkarin dukun-dukun. Kayak si pesulap merah sekarang lah, itu juga gue kenal sama dia. Tapi semakin kesini gue semakin ngerasa bahwa nggak perlu dibongkar sebenarnya, karena manusia masih membutuhkan keajaiban. Jadi gue bongkar santet tuh gimana, gue bongkar fortune telling itu gimana, ramalan segala macam gue bongkar, tapi gue nggak dapetin apa-apa. Nah, terus gimana nih caranya untuk supaya apa yang gue pelajarin bisa bermanfaat bagi orang lain? Nah, gue ikutlah berbagai macam pelatihan, hipnosis, subtle energi, sampai ke luar negeri juga, Tony Robbins segala macam. Akhirnya gue waktu itu punya pelatihan seharga sekitar 19 juta. Maksudnya gue mau buat kelas harganya per orang 19 juta. Cuman kan kemahalan banget nih. Kenapa 19 juta? Karena ini dari 10 tahun perjalanan gue dan gue testing segala macam sampai akhirnya gue bisa dapetin semua yang gue dapetin sekarang. Jadi ilmunya yang mahal. Make sense lah, maksudnya kalau lu bayar segitu tapi untuk sesuatu yang lu dapetin. Terus akhirnya gue mikir lagi bahwa tapi orang Indonesia kebanyakan biasanya mereka mau yang gampang. Iya, mau yang cepet. Gitu ya biasanya. Kalau bisa lo kalau buku self improvement biasanya lo baca di Gramedia pasti banyakan orang tuh carinya yang udah deh nggak usah lu banyak cerita, kasih gue 5 cara gue ikutin supaya sukses udah gitu nggak sih? Karena suka gitu kan, jadi mereka nggak mau baca, nggak mau nyoba segala macam tapi masih langsung. Itu kebanyakan orang sih. Cuman kalau misalkan aku punya buku itu udah aku baca dari SMA, itu ada 33 cara untuk kesuksesan, dan aku tuh anaknya mempraktekkan gitu loh. Jadi harusnya gitu dong. Iya, emang harusnya gitu. Praktek, gitu. Iya, maksudnya ilmu yang kita dapat ya kita harus tuang gitu loh. Kalau nggak percuma gitu. Iya, kadang tapi ada loh orang yang belajar cuma buat dapat sertifikasi banyak. Tapi nggak usah di sini lah, nggak usah diomongin. Nah, akhirnya tahun 2020 kemarin sebelum pandemi. Gue habis melakukan sebuah perjalanan spiritual gitu ceritanya ke Betapa? Luar Indonesia ya. Sebelumnya gue di Bali, jadi gue lama di Bali dari kelas 3 SD di Bali. Akhirnya pindah ke Jakarta. Beli jadinya. Beli Reza. Akhirnya gue pindah Jakarta. Nah pas di Jakarta akhirnya gue pikir apa ya yang kira-kira bisa murah, nggak terlalu mahal. Karena kalau pelatihan tuh biasanya mahal-mahal. Dan terus orang bisa bawa, jadi nggak cuma dapat video aja terus lu belajar, tapi lu dapat sesuatu yang lu terima, yaitu gue sering pakai gelang dari dulu. Nah, gelang ini sebagai penanda sebenarnya. Kalau dalam bahasa hipnosisnya anchor, penanda. Jadi lu inget bahwa lu punya tujuan, lu punya cita-cita, lu punya kemauan. Ada filosofi ya gitu dong, Iya dong, harusnya ada masuknya dong. Karena gini, gue tanya, cita-cita lu waktu lu masih kecil apa? Pramugari.
cita-cita lo adalah seorang pramugari, lo pengen jadi pramugari. Itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan kan? Iya, keinginan. Nah, banyak orang yang akhirnya melupakan cita-citanya dia, keinginannya dia, karena tertimbun oleh kebutuhan. Atau ketidakbisaan mereka untuk mencapai sesuatu. Iya. Nah, padahal yang kita sampaikan di Awesome Bracelet bahwa semua realita ini sebenarnya Bisa diatur. bisa diatur, bisa dirubah. Wow. Gitu. Tapi itu sama aja jadi merubah nasib deh jadinya ya. Ya, takdir mungkin nggak bisa dirubah, Iya, tapi takdir nggak nasib bisa kita rubah. Oke. Dengan cara ini. Yang pertama adalah gabung ke webinarnya. Ada tutorialnya. Jadi di tutorialnya itu ada Motivis priming, cara untuk pakai, dan ada untuk kayak semacam meditasinya. Meditasi ini sebenarnya untuk inisiasi aja. Jadi kita memikirkan apa keunggulan kita sebagai manusia, terus kemudian kita ingin memperkuat diri kita lebih lanjut, dan kemudian setting goal. Jadi lu mau apa sih di hidup gitu. Nah, gue tanya sekarang, lu sebenarnya di hidup mau apa sih? Mau freedomnya itu udah freedom semuanya ya, kayak financial Freedom menurut Ataya gimana? Kan cuan dari tadi udah bahas cuan ya, jadi ya financial freedom. Jadi aku kalau misalkan kemana-mana udah nggak mikir dah ya gitu kan. Terus abis itu waktunya juga freedom gitu. Jadi aku pengennya bebas di situ sih. Tapi aku bisa ngejalanin apa yang aku mau. Aku nggak tertuntut kerjaan. Nah ini sebenarnya udah ada berapa aku sekarang nggak 9 to 5 lagi kan. Nah itu adalah salah satu udah sebagai freedom ya, cuman emang belum semua sih gitu kan. Tapi ya setidaknya udah dikit-dikit sudah gitu. Ada step by stepnya udah mulai kesana ya. Dan itu luar biasa karena kenapa? Kebanyakan orang itu dia nggak tahu mau apa sebenarnya. Jadi mereka cuma nyalahin keadaan aja. Lu pernah nggak sih ketemu sama orang kayak gitu atau pernah jadi orang kayak gitu nggak sih? Jadi iya pernah ada di titik kayak apa ya, gue hidup aja gitu, Iya, maksudnya makanya. kayak gitu sih pernah. Kayak Itu nggak tahu pas lagi nggak tujuannya. termotivasi. nah, kalau udah ada motifnya baru terus setelah itu dapat tujuannya ya. Emang harus ada goal sih Memang sebenarnya. harus ada goal. Kalau nggak gitu lu nggak tahu apa yang harus lu lakukan Iya, kan. Nah, benar terus di sini itu ada Motivis Ritual Card. Motivis Ritual Card itu adalah ritual, kita bilangnya ritual sih. Sebenarnya rutinitas. Harus yang dilakukan, rutinitas yang harus dilakukan setiap hari itu apa aja. Nah, di sini itu stiker sebenarnya. Itu stiker bisa lu tempel di mana aja, bisa di belakang HP, di case, kalau misalnya lu kerja di komputer lu atau di meja kerja. Supaya lu tahu kalau ternyata pagi hari itu harusnya lu mengucap sesuatu yang luar biasa, memotivasi lu dan positif. Karena kebanyakan dari kita biasanya bangun pagi, kalau yang orang gagal itu, mereka tuh malah anjir pagi hari ini ngapain lagi ya? Kok gue masih bangun lagi, aduh males banget nih. Tidak dengan sesuatu yang membangun dirinya dia. Padahal kalau misalnya kita kecil kan, kalau pas orang tua kita bangunin, ada yang marah-marah kan kita nggak enak banget ya. Maksudnya, bangun lu apa segala macam kan, jadi nggak enak. Tapi kalau misalkan bangunnya pelan-pelan, udah disiapin apa, jadi kan kita semangat kan. Sebenarnya itu adalah sugesti, bagian dari sugesti. Jadi kita mensugesti atau memberikan saran kepada diri kita sendiri agar, lu siap lo hari ini, lu siap lo ngadepin apapun hari ini. Gitu. Bukan malah mensugesti sebaliknya. Apalagi misalkan bangun-bangun tagihan muncul, tiba-tiba di chat sama bos ada masalah. Nah kalau kayak gitu kita kadang-kadang suka udah di mindset kita, wah ini hari gue bakal buruk nih. Dan akan karena buruk pagi-pagi, seharian. Oh malah akan buruk seharian kalau kita akan udah. Ikut seharian. Oh kecuali kalau kita udah gitu baru. Kecuali kalau kita bisa shifting, bisa rubah itu, baru nggak akan jadi seharian. Nah kenapa? Itu dijelasin semua di webinar. Karena ada gelombang otak tertentu pada saat lu bangun tidur. Gitu. Nah. Itu yang pagi hari. Oke. Siang hari diingatkan di sini adalah fokus pada pembentukan realita sesuai dengan tindakan dan rencana Anda. Jadi goalnya apa, tindakan nyatanya apa, itu harus siang itu harus fokus dengan tindakan nyata. Nah, kebanyakan orang paginya dia udah ngeluh, siangnya dia bermimpi. Anjir, gua seharusnya nggak di tempat ini, gua seharusnya nggak kayak gini, gua harusnya gini. Malah nggak melakukan sesuatu, malah dia makin ngasih negatifnya lagi dan tidak melakukan tindakan nyata. Padahal siang hari itu ditujukan untuk lu ngelakuin sesuatu nih, tindakan-tindakan nyata terus supaya cita-cita lu terkabul. Nah, malam harinya diingetin di sini untuk berterima kasih, bersyukur, berdoa, dan merencanakan besok mau ngapain. Harus ya itu ya. Nah, bersyukur adalah harus sih sebenarnya. Yes. Harus, karena kalau enggak kita jadi enggak confident sama diri kita kan. Iya benar-benar. Ya kan. Kebanyakan orang kebalik semua tuh.
paginya mereka ngeluh, siangnya mereka bermimpi, mereka ngimpi istilahnya, gue seandainya gue punya Ferrari, seandainya gue punya orang tua kaya, ngayal, halu, padahal harusnya mereka kerja. Malam harinya mereka nggak bersyukur, anjir hari ini sial banget gue gini segala macam ini. Karena stepnya salah itu. Nah, gelombang otak masing-masing pada saat pagi, siang dan malam itu beda-beda. Makanya cara penanganannya harus beda-beda sesuai dengan ritual kartu. Gitu. Menarik. Ada sekitar 600 orang. Lo harus ikutnya, webinar kan ada di lu nih. Ntar lo masuk aja ya. Tapi apa kita dapat kesempatan untuk bertanya dengan 600 Pasti, orang? boleh dong. Setiap komennya kita baca. Jadi begitu live, misalkan 30 orang, 600 orang tuh biasanya nggak semua. Karena setiap batch-nya itu kita punya live yang materinya sama. Jadi yang batch sebelumnya bisa nggak ikut gitu. Jadi yang ikut cuman ya 30, 40, 50 orang gitu. Jadi pasti dijawab semua. Ini kuliah mantep banget nih. Benar. Gitu. Jadi ini buat lu, silakan disimpan, dipakai. Nanti kita ini. Dan sekarang kita investasi. Gue mau Q&A sama Ataya. Bisa minta tolong gini, di sini gue punya satu penanda. Jadi ini semacam lie detector sebenarnya, Tak. Wow, nggak nyetrum kan? Enggak. Enggak ya, oke. Ini sebagai lie detector. Jadi gini ceritanya. Kita kalau gue tuh dikenal dulu tuh kalau lu lihat YouTube gue tuh nyari-nyari hantu di kuburan. Lu gak usah serem lah, lu serem ya? Enggak kan? Kan udah. Kan udah kenal. Maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, gue mirip hantu. Dah. Nggak jadi gue. Udah Dot, nggak usah Dot. Iya ngambek gitu. Oke. Ya, jadi gue nyari hantu. Tapi hantunya takut sama gue karena gue mungkin lebih serem kan. Jadi nggak muncul hantunya, Tak. Oke, gue kencengin aja sekalian. Nah, terus ternyata ada satu yang ngikut sama gue. Ada satu yang ikut sama gue. Tadi kan kalau tadi jinnya gue bilang apa namanya? Siapa? Jin Kipli. Jin Zubaidah gue bilang tadi. Iya Zubaidah. Kalau ini jinnya jin ini apa? Robert. Lebih bagus dong. Lebih bagus ya. James ya. James. Oke. Mantap ya. Jadi ini bisa bunyi gitu kan. Nah, dia akan berbunyi ketika lu menjawab sesuatu yang bohong. Aduh, takut. Oke. Nah, dan ini di luar kuasa gue. Ini jinnya yang akan berbicara gitu. Jadi gue nggak tahu. Lu bisa klarifikasi dan pertanyaannya agak sedikit belak-belakan. Oke. Siap. Siap. Oke, Yuk. mau siapin dulu nih. Okay. Yuk. Yuk. Oke. Jalan. Yuk. Yang pertama, nama. Ataya Gina. Iya, nggak bunyi. Oh iya. Jujur. Umur. 23. Oke. Nggak bunyi. Oke. Pernah kissing sama cewek nggak? Nggak. Mungkin ibu lu, adik iya, lu. kan iya. Nggak tahu kan namanya kissing. Iya. Ibu emang termasuk cewek sih. Kan. Iya pernah kalau kissing sama ibu, jujur pernah. Gak usah kaget gitu lah, santai aja kita. Ya kan? Udah santai lo, oke. Gue deg-degan juga nih. Gak tau lu ya, gak tau slow ya. Iya, slow. Pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi gak pernah tadi ya jawabannya ya? Iya, kalau sama ibu pernah. Kalau sama ibu pernah, oke. Harus bener nih, bilangnya bener nih biar gak bunyi doi. Ayo. Pernah open BO? Enggak. Wah lu kurang ajar. Mungkin maksudnya bookingan misalkan kayak lu di Shopee sekarang ya? Di Shopee kan? Nah itu mungkin. Jadi maksudnya bukan BO. Aku di otakku BO yang kayak gitu. Bukan mungkin. Oh kalau open BO ya saya kerja kalau dipanggil doang nih. Mohon maaf nih kerja kalau dipanggil. Influencer banyak kan gitu sih. Iya kan? Influencer kayak gitu. Bukan. Apa namanya itu istilahnya kalau lu di Instagram ada yang endorse ya? Endorse termasuk mungkin kan. Iya, jadi lu open ada rate-nya gitu kan. Termasuk. Bener sih cewek panggilan. Ya bener kayak gitu gak sih? Cewek panggilan. Iya kan kalau dipanggil doang baru datang. Iya sama sih. Gue dulu juga cowok panggilan kan. Gue performer kan. Ya jadi panggil Reza perform gitu. Perform gue joget-joget. Kayak gitu lah. Yuk. Enggak ya. Lu masukin lagi ntar lu ke ini. Oke. Pernah jadi model buat acara private nggak? Maksudnya gimana nih model buat acara private? Lebih spesifik ya lu takut keren. Ya model acara private apa? Pernah jadi model, acara tapi kalau private enggak. Oh, pernah jadi mobil tapi kalau private model. Enggak. Model. Iya, pernah jadi model tapi kalau private enggak. Kalau private enggak. Iya.
Oke, next, bisa nggak ikat tangkai ceri pakai lidah? Tangkai ceri yang buat di kue. Iya, tangkai ceri. Pakai lidah. Pakai lidah. Aku tidak pernah mencobanya. Tapi kira-kira bisa nggak? Enggak. Wes gue Wah, bisa. mesti nyoba berarti. Ada ceri nggak, Fer? Ada ceri nggak? Mesti nyoba nih berarti nih. Coba ya. Coba. Coba ada ceri di kulkas. Ambilin dulu. Tapi lu pernah nggak lihat orang? Nggak pernah, sumpah nggak pernah. Makanya bingung banget caranya gimana. Ada, Oke. yuk lanjut. Lanjut dulu ya, sambil diambilin lanjut. cerinya. Nanti Ataya di akhir video akan mencoba Ngelipet. ngikat Ngikat tangkai ceri pakai lidah. pakai lidah. Aduh. Lidahku tak sejago Bisa nggak ya? itu. Sumpah. Nah, lanjut. Oke. Ada hubungan apa sama Darto? Kerja. Oh, Darto yang mana nih? Darto, Imam Darto. Nggak ada hubungan apapun? Nggak ada. Oh, kerja dong. Kerja, iya. Oh, kerja, iya. Kerja Hubungan nggak bunyi. kerja, coy. Buset dah ya. Hubungan kerja. Iya benar, Oke. hubungan kerja. Udah berapa lama? Pokoknya dari Shopee Live Deal 100 juta. Mantap. Shopee bayar ya? Iya. Dari sejak Oh itu. iya bener. Bayar. Bayar ya, Pi? Bayar, Terus Pi. dia tanya, subscriber lu berapa ya, Bang? Iya bener. Aduh, nah itu. Dari kapan lu Shopee? Dari Oktober 2000 berapa ya? Pokoknya udah hampir 2 tahun. Oh, udah hampir 2 tahun. Berarti sebelum pandemi dong? Iya, Iya, masih belum pandemi ya. Oh, di kontrak sekian tahun gitu? Enggak sih, per bulan. Per ya. bulan? Oh, oke. Kalau dipanggil, Jadi cewek? nggak begitu. Oh, gak gitu? Oke. Ya. Oh, tapi lu deket ya sama Darto, termasuk karena kerjaan? Nggak deket, nggak pernah chattingan. Oh, gak pernah chattingan? Oh, jadi karena cuman ada hubungan sama Shopee tadi? Ya kalau kerja doang udah. Sombong ya? So akrab padahal mah nggak akrab. Ya formalitas. Kayak gitu. Oke. Tujuan hidup 10 tahun dari sekarang apa? Tujuan hidup 10 tahun dari sekarang adalah freedom. Freedom Punya, menurut Ataya gimana? bisa bebas waktu, bebas duit. Maksudnya apa ya? Punya tabungan dana darurat, terus habis itu udah punya bisnis gitu ya, bisnis yang ada yang dijalanin rutin, sama ya sudah verified lah semuanya 10 tahun dengan karena jaraknya 10 tahun ya, lama itu lah, verified lah semuanya harusnya ya. Oke, mantap banget ya. Lu punya visi ke depan itu nggak semua orang kayak gitu loh. Iya kan harus ada goals ya, kalau nggak ntar gue bingung-bingung bangun tidur, kok hidup gitu. Gue ngapain nih gitu, nanti harus punya goals guys. Oke, siap. 9. Siapa orang yang paling ingin kamu bahagiakan dalam hidup ini? Mama. Pastinya ya. Kebanyakan mama ya. Kenapa Iya. ya? Kenapa nggak papa gitu ya? Mama yang support akunya kelihatan, yang selalu dorong aku gitu. Jadi ya mama lah. Yo mama mau kemana? Yo ya semoga dia bisa ngajak mama kemana-mana, dia mau apa aku turutin. Tuh 10 tahun ya jaraknya. Lebih sayang mama atau papa? Mama. Lebih sayang mama. Mama. Kenapa? Why? Wah lebih sayang mama ya, mama yang brojolin aku loh. Tapi ya loh gimana Tapi sih? kan papa yang membiayai. Iya sih. Tapi ada istilah tau nggak? Apa? Kalau cewek atau ibu itu bring you to the world, bawa lu ke dunia. Iya. Tapi ayah itu yang membawa dunia ke lu, bring the world to you. Udah tau lah itu pokoknya mama. Gimana sih? Pokoknya mama. Partai mama lu ya. Partai Oke, mama. siap. Sebelum pertanyaan terakhir, kita coba Ataya untuk mengikat mengikat tangkai ceri dengan lidah. Ini gue juga penasaran nih gimana Caranya ya? Ada Coba ini nggak? ada tangkainya gak sih? Ada nggak? Lu yang ngambil deh. Lu yang ngambil deh. Nggak Lu yang ada. milih deh. Tangkainya aja gak ada guys. Ada. Lu yang ngambil deh bebas. Ini, untung aku ada jari yang panjang 2. Nah, Ada tisu nggak? Ada. Boleh. Sama tisu. ini sekecil ini. Ini ngiket tangkai ceri. Iya. Ada Boleh. contohnya gak? Coba. Aduh, Gak tahu. Ada contohnya nggak? Ngikat tangkai ceri pakai lidah. ini idenya siapa sih nih? Ngirin. Tim kreatif. Waduh, tim kreatifnya kudu dikasih apa gitu ya. Nah ini gimana? Nggak pakai cerinya tapi boleh lu makan cerinya. Jadi 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 gini tangkainya megangnya. doang. Gini, megangnya gini. Nggak, lu lepas tangkainya dari si cerinya, terus lu ikat atau terserah lu. Lu kalau punya ya oke udah dicopot. Udah Ya, nggak dicopot, apa-apa. Ya udah.
Jadi Coba. diikatnya tuh bener-bener kayak ngikat sepatu. Iya, cuma nggak usah terlalu seret juga nggak apa-apa. Gue penasaran aja. Nggak boleh pakai tangan. harus pakai lidah doang. Coba deh, ini gimana? Nah, itu dia yang gue nggak tahu. Oke, lu coba deh. Wah, ini Jin bener-bener. Tapi berarti dia tahu gue punya bakat ini. Cuman Iya. nggak tahu nih ya. Ya. Gak bisa. Gak bisa, sumpah gue udah berusaha gitu. Oke, gagal. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba. Nanti lu kalau kesini lagi, udah bisa ya. Lebih panjang boleh? Oh, oke. Iya. Tangkai Susah ya? cerinya. Yang lebih panjang. Yang lebih panjang. Karena susah cewek Supaya- namanya pendek-pendek. Tangkai cerinya. Oke, ya. Lupa. Nah, Gue kenapa nggak 10 tahun lalu gue kayak gini ya buat acara ya. Duh, udah kayak gini. tidak boleh penyesalan, ikut webinarnya biar tidak ada penyesalan di hidup Anda. Bisa masukin iklan Bazan. Oke, Ataya, pertanyaan terakhir. Yes. Swallow or not swallow? Telan atau dibuang? Dibuang. Karena kalau misalkan ya udah makan Yupi, dia telan sih. Iya, Kecuali iya. permen karet, dibuang. Dibuang. Ini Iya. sih bahasa Inggris swallow or not swallow, maksudnya sandal sih. Sandal. Lu mau sandal swallow atau enggak gitu maksudnya. Iya bener, dibuang nggak? Daripada ditelan Enggak, sendalnya. tapi ini bukan ngomong telan-telanan sebenarnya. Gue tadi ngomongin swallow or not swallow gitu. Iya. Ya udah terserah dia aja Berarti lah. lu pakai Bisa swallow apa enggak? dua-duanya. Apaan sih? Kalau Apa? kalau jadi kayak gitu-gitu kenapa sih? Enggak swallow, pakai sandal swallow atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Ya udah. Bunyi enggak? Enggak. Enggak. Ya udah Iya, bener. udah. Mahal sendalnya. Oke, Ataya, thank you very much. Lagi kita akan bikin konten sama Ataya. Go cek Ataya channel juga. Ada di end screen, nanti juga ada di deskripsi. Oke, awesome people, luar biasa banget. Hari ini kita ada Q&A sama Ataya, seru-seru aja ya. Jangan dianggap ini ya, karena Ataya benar-benar seorang influencer, businesswoman yang waduh luar biasa. Amin business woman. Waduh amin banget itu. Ya, lu termasuk businesswoman, masa nggak boleh sih untuk konten kreator jadi bisnis kan? Iya sih. bisnis juga. Iya sih. Oke, ketemu lagi sama saya Rezal Vego dan Ataya. Nanti seperti biasa, awesome people, always remember keep Awesome. awesome.